Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grip Dishub Juara. Semangat pagi para peserta in-house training Ngabuburit Series Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Rara dari tim publikasi Dishub Jabar. Pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai moderator pada pelaksanaan in-house training sore hari ini, yang mana tema besar kita pada sore hari ini adalah teknis survei lalu lintas. Nah, pada kesempatan sore hari ini narasumber kita adalah Bapak Niza Yuliansyah sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dari bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Nah, sebelum memulai acara, mari kita dengarkan opening statement dari Ketua Tim Publikasi Dishub Jabar, Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Dani Gumelar, kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Bu Rara. Suara saya masuk? Masuk, Pak, masuk. Oke. Harus buka video ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan yang bagi menjalankan ibadah puasa diberikan kekuatan di detik-detik terakhir menjelang buka. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Rara bahwa pelaksanaan IHT ini memang cukup mendadak ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, karena memang kemarin sore kita sudah rapat dengan Pak Kadis terkait dengan persiapan Lebaran, dan memang ada beberapa agenda yang akan kita coba dahulukan ya. Kita coba geser agendanya. Jadi pelaksanaan survei itu besok. Nah, karena pelaksanaan survei itu besok, maka hari ini coba kita dari tim publikasi dan bidang lalin dan angkutan itu mengadakan in-house training terkait dengan survei lalu lintas. Jadi harapannya apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini, yaitu oleh Pak Niza, besok dapat diimplementasikan di lapangan gitu. Karena memang kita memang cukup padat ya agenda bulan ini. Angkutan Lebaran memang masih 2-3 minggu lagi, tapi sebagaimana Bapak Ibu ketahui, dimulainya bulan puasa kita kan bukannya santai ya, malah sibuk karena menghadapi persiapan angkutan Lebaran di H-7, dan diperkirakan pelaksanaan angkutan Lebaran sekarang itu akan sama dengan pelaksanaan angkutan Lebaran 2019, di mana 2 tahun belakangan ini kan kita terkendala pandemi ya. Jadi kemungkinan besar akan ada pergerakan yang cukup besar dari masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik dan perayaan Lebaran. Itu saja mungkin untuk mempersingkat waktu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan tanpa terasa mungkin nanti kita dapat mengisi sisa waktu ini untuk menimba ilmu sampai dengan nanti kita berbuka puasa sekitar 2-3 jam. Itu saja mungkin Bu Rara yang dapat saya sampaikan. Maka silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dagung. Baiklah para peserta in-house training di Dishub Jabar, mohon izin karena di sini ada suara azan. Tapi untuk mempersingkat waktu, mungkin dengan hormat saya serahkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Niza Yuliansyah, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas bidang lalu lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dipersilakan Pak Niza. Baik, terima kasih Bu Rara sebagai moderator, dan mohon izin kepada seluruh pimpinan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, kemudian rekan-rekan yang selalu saya cintai dan saya banggakan, seluruh karyawan-karyawati Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Mungkin dalam kesempatan ini bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu mengenal bagaimana teknik-teknik survei lalu lintas, tetapi di dalam kesempatan ini hanya sedikit membrainstorming kembali, mengingatkan kembali, karena memang kita memiliki beberapa kebutuhan pada saat nanti besok dan seminggu ke depan kita akan disibukkan dengan survei-survei yang diperlukan untuk menunjang data-data untuk kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin di sini sudah banyak teman-teman yang sangat paham bagaimana dan apa sih teknik survei ataupun survei lalu lintas itu sendiri. Mungkin sebelum masuk ke dalam teknis terhadap survei lalu lintas, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa betul hal ini merupakan bagian dari perjalanan penyelenggaraan angkutan lebaran yang memang sangat mendadak sehingga IHT ini dijalankan pada saat hari libur. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin mengganggu waktu libur dan ibadah puasa di hari pertama ini. Tapi dengan tidak mengurangi kehikmatan dari acara ini, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita tahu sendiri survei terhadap untuk menunjang transportasi itu sendiri sangat banyak. Namun ini adalah bagian kecil dari survei-survei yang perlu kita ketahui bersama, survei-survei yang sangat dasar, survei-survei yang memang mudah untuk dilakukan, tetapi jarang kita laksanakan, sehingga pada kesempatan ini saya akan mencoba mengingatkan kembali, mengulang kembali seperti apa sih survei lalu lintas itu sendiri. Mungkin saya izin share. Apakah sudah terlihat? Ya, siap terlihat, Pak. Silakan, Pak. Oke. Nah, ini adalah survei lalu lintas yang merupakan tadi disampaikan bagian dari yang perlu kita ketahui dan perlu kita selalu laksanakan untuk menunjang bagaimana perkembangan sistem transportasi yang ada di Jawa Barat. Dan mungkin apa sih tujuan survei lalu lintas itu sendiri? Di sini disampaikan bahwa kenapa survei lalu lintas ini perlu dilakukan. Yang pertama, memberikan dasar sebagai perencanaan, desain, dan fasilitas atau prasarana lalu lintas. Ya, nomor satu ini maksudnya bagaimana kita bisa nantinya selain merencanakan juga bisa mengevaluasi hal-hal lalu lintas yang sudah ada saat ini, sehingga kita bisa melakukan atau memberikan sebuah rekomendasi bagaimana penanganan lalu lintas yang harus dilakukan ketika sudah terjadi perubahan dari karakteristik lalu lintas itu sendiri. Kemudian yang kedua, membantu dalam pengoperasian lalu lintas dengan identifikasikan kebutuhan fasilitas lalu lintas. Nah, ini diantaranya adalah bagaimana survei lalu lintas ini bisa membantu ketika kita menentukan fasilitas perlengkapan jalan apa saja yang dibutuhkan, kemudian jenisnya apa saja, kemudian ukuran dan spesifikasi yang diperlukan untuk fasilitas perlengkapan jalan di jalan yang kita survei ini seperti apa dan kebutuhannya kebutuhannya berapa. Ini adalah salah satu output dari survei lalu lintas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menentukan karakteristik dasar lalu lintas, pergerakan lalu lintas dan angkutan. Nah, ini yang ketiga ini yang perlu kita lakukan pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran, karena memang kita sama-sama ketahui bahwa di Jawa Barat ini selain memiliki jalur utama, juga beberapa ruas jalan bisa digunakan menjadi jalur alternatif yang nantinya akan menjadi pilihan dari masyarakat untuk bukan mudik dan balik pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran. Dan ini perlu dilakukan karena memang kita harus mengetahui seperti apa, sebesar apa, kemudian karakteristiknya seperti apa
jalan-jalan yang akan nanti dilalui oleh pemudik ataupun pada saat arus balik nanti. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita sampaikan rekomendasi kepada stakeholder terkait pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran nanti akan sesuai dengan data yang kita peroleh, dan data ini menjadi dasar sebuah penentuan kebijakan pimpinan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Dan dari tadi dari dasar tadi bagaimana kenapa survei lalu lintas ini dilakukan. Survei lalu lintas ini untuk kita mengetahui yang pertama berapa jumlah volume lalu lintas dalam setiap ruas jalan tersebut, ataupun berapa jumlah volume lalu lintas pada simpang yang memasuki simpang, kemudian juga berapa kecepatan lalu lintas yang ada dalam satu segmen pengamatan kita ataupun segmen ruas jalan yang kita amati, yang kita butuhkan. Kemudian juga setelah itu, setelah volume kecepatan diketahui, kita bisa mengetahui kepadatan lalu lintas di jalan itu seperti apa. Nah, ini saya coba sampaikan sekilas saja karena ini bukan merupakan bagian teknik survei, tetapi bagian dari analisis survei. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan dari teknik survei ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. Kemudian setelah tadi 3 komponen yang diperlukan antara volume, kecepatan, dan kepadatan, kita juga perlu mengetahui berapa sih kapasitas jalan, baik itu kapasitas ruas ataupun kapasitas simpang yang sudah ada, sehingga kita bisa memprediksi volume lalu lintas yang bisa menampung dari kapasitas jalan yang ada. Kemudian juga setelah kapasitas jalan, kemudian volume kita ketahui, baru kita bisa mengetahui level of service dari jalan itu sendiri. Level of service bisa dikatakan antara perbandingan antara volume dan kapasitas yang sering kita kenal dengan PC ratio. Dan ini adalah sebuah bagian yang sangat penting dari sistem karakteristik untuk mengetahui sistem karakteristik lalu lintas di ruas jalan ataupun pada simpang. Dan kemudian lanjut, untuk mengetahui hal-hal tadi, ada beberapa survei yang harus kita lakukan, ada beberapa survei yang harus kita ketahui dan laksanakan. Yang pertama adalah survei yang sangat simpel, yaitu bagaimana kita mengetahui kapasitas jalan, maka kita harus lakukan survei yang sering kita namakan adalah survei inventarisasi ruas jalan ataupun survei inventarisasi simpang. Mungkin nanti saya coba akan jelaskan satu persatu apa sih survei inventarisasi jalan itu, kemudian komponen-komponen yang harus kita ukur atau harus kita terjemahkan datanya itu data apa saja. Kemudian yang kedua adalah survei volume lalu lintas. Survei volume lalu lintas ini sering kita kenal sebagai traffic counting, kemudian juga itu untuk di ruas. Kalau untuk di simpang kita selalu mengenal ataupun sering mendengar yang namanya survei CTMC mungkin ya kalau Bapak Ibu pernah mendengar. Kemudian yang ketiga adalah survei kecepatan. Di sini mungkin survei kecepatannya untuk nanti besok kita melakukan pendataan pada ruas-ruas jalan untuk sebagai dasar penyelenggaraan angkutan lebaran, mungkin akan survei kecepatan dengan simpel dan mudah sehingga itu bisa dilaksanakan oleh atau tanpa alat yang sedemikian rupa, namun secara manual pun kita bisa lakukan itu. Nah, tadi disampaikan yang pertama adalah survei cacah arus yang sering kita kenal sebagai survei traffic counting, dan ini yang tadi saya sampaikan ada dua survei. Yang pertama
adalah traffic counting. Ini adalah survei yang dilakukan pada ruas jalan, sehingga kita melakukan pengamatan pada sebuah titik atau segmen untuk menghitung volume lalu lintas yang melewati titik survei yang kita lakukan dengan klasifikasi kendaraan yang sudah ditentukan. Biasanya ada beberapa klasifikasi yang ditentukan atau sesuai kebutuhan kita, namun dalam MKJI manual kapasitas jalan Indonesia itu sudah diklasifikasikan dengan sesuai dengan ekuivalen mobil penumpang yang nanti coba saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, nah ini yang jarang kita lakukan karena memang diperlukan pengamatan yang sangat ekstra teliti, kemudian juga diperlukan yang kedua ini ada survei yang diperlukan beberapa jumlah personil yang lumayan banyak, adalah survei classified turning movement counting atau kita kenal CTMC, dan ini adalah yang sering kita kenal juga yang namanya adalah survei gerakan membelok. Nah, ini dilakukan untuk simpang yang baik itu simpang bersinyal, simpang tidak bersinyal, ataupun tipe simpang 4, simpang 3, ataupun simpang yang lebih dari 4. Nah, ini biasanya dilakukan kita untuk mengetahui bagaimana proporsi dari tiap kaki simpang itu sendiri, berapa jumlah dari setiap kaki simpang yang dibangkitkan untuk menuju ke simpang-simpang yang lain, sehingga kita bisa menghitung proporsionalnya berapa persentasenya dari tiap kaki simpang yang bergerak, membelok, lurus, kiri, kanan, kemudian kita bisa hitung siklus untuk alat pemberi isyarat atau kita kenal traffic light dalam setiap fasenya. Nah, ini kegunaannya salah satunya seperti itu. Selain nanti kita juga bisa menghitung berapa kebutuhan kapasitas simpang, kemudian radius dari simpang itu, kemudian juga antrian dan tundaan dalam setiap kaki simpang yang bisa kita lakukan rekayasa lalu lintas. Kemudian tadi beberapa hal terkait survei yang sangat sederhana terkait dengan survei caca arus. Kemudian kita sebelumnya kita harus mengenal dulu bagaimana caca arus ini nanti bisa dilakukan di beberapa tipe jalan. Tipe jalan ini sering kita kenal. Mungkin ada yang selalu sering bilang 2/2 UD. 2/2 UD itu apa sih sebetulnya? Nah, ini saya coba sampaikan kembali, ingatkan kembali, 2/2 UD itu adalah 2 lajur, 2 arah tidak terbagi atau tidak ada median. Nah, ini 2/2 UD ini sering kita temui di jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kecil yang memang memiliki tipe jalan seperti ini. Kemudian apa sih yang namanya 4/2 UD? Nah, 4/2 UD adalah 4 lajur, 2 arah terbagi. Tidak terbagi. 4/2 UD adalah 4 lajur, 2 arah tidak terbagi. Jadi ada 4 lajur, kemudian dibagi 2 arah, dan ini tidak ada median. Kemudian juga ada 4/2 D, ini yang sering kita lihat bahwa di jalan-jalan tol ini biasanya 4 lajur, 2 arah dengan terbagi oleh median. Dan ini ketika kita melakukan survei pencacahan arus, kemudian survei kecepatan, kita harus melihat bagaimana tipe ruas jalan ini menjadi dasar penentuan personil, kemudian penentuan titik survei itu sendiri. Karena memang nantinya survei caca arus ini akan difokuskan ke dalam setiap arah atau ke dalam setiap lajur yang perlu kita dapatkan volume lalu lintasnya. Kemudian juga ini lebih ke bagaimana sih
tata cara atau pelaksanaan survei pencacahan arus. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah paham, tetapi tidak ada salahnya saya coba mengingatkan satu persatu sehingga nanti di besok ataupun saat ini sudah bisa merencanakan untuk kita melakukan survei pada saat besok akan dilaksanakan survei di lapangan, sehingga pada saat ke lapangan tidak lagi bingung dan tidak lagi saling mengandalkan atau karena sudah dibagi sesuai kebutuhan dan juga sesuai dengan yang kita bagi personilnya. Nah, ini yang pertama, petugas survei mungkin harus menuju titik survei. Nah, ini dilakukan biasanya survei traffic counting ini dilakukan dari mulai pagi hari sebelum fixed hour atau sebelum jam sibuk, sehingga petugas survei harus segera dari pagi hari untuk menyiapkan dan menuju ke tempat lokasi survei. Kemudian yang kedua, petugas survei menentukan titik daerah pengamatan pada lokasi survei, dan ini sebelum kita lakukan survei secara langsung di lapangan, sebaiknya sebelumnya kita melakukan briefing ataupun survei pendahuluan, sehingga nanti titik dan segmennya itu tidak lagi terjadi perdebatan, tetapi memang titik-titik yang sudah kita tentukan ini juga bisa mewakili karakteristik yang ada pada ruas jalan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, petugas survei mencari tempat pemantauan yang nyaman di sisi jalan. Nah, ini juga sangat penting untuk surveyor lakukan. Jangan sampai survei pada tepi jalan, kemudian kita melakukan pencacahan arus ini menyulitkan ataupun menjadi ketidaknyamanan surveyor itu sendiri, sehingga jam survei yang harusnya panjang dengan ketidaknyamanan ini bisa mengganggu kualitas dari data itu sendiri. Nah, ini yang harus kita lihat, bagaimana pada saat penentuan titik mungkin mencari titik-titik yang bisa nyaman untuk surveyor melakukan pengamatan terhadap lalu lintas yang ada. Kemudian juga bisa secara bebas melihat lalu lintas yang kita pantau atau kita collecting datanya. Kemudian yang keempat, penentuan waktu survei, kemudian segera menghitung konter kendaraan melewati titik survei pengamatan. Nah, ini penentuan waktu survei ini sebelumnya biasanya dilakukan pada saat pembuatan form survei. Jadi ini tidak pada saat terjun ke lapangan, surveyor langsung melakukan kegiatan survei, karena memang kegiatan survei TC ini dibagi berdasarkan per 15 menit, kemudian per jam dan sebagainya, sehingga perlu langsung melakukan perhitungan pada saat sampai ke titik survei itu sendiri. Kemudian yang kelima, tuliskan pada formulir survei. Tuliskan pada survei ini biasanya ada di atas formulir ini, ada beberapa yang perlu diisi, dan itu perlu diisi siapa surveyornya, kemudian lokasinya di mana, kemudian biasanya arahnya untuk surveyor tersebut dari arah A ke B atau B ke A itu harus dituliskan, karena pada saat nanti rekapitulasi data itu tidak membingungkan. Itu biasanya hal-hal sepele yang nantinya ketika tidak dilakukan itu menjadi kebingungan setelah hard copy dari formulir itu tercampur dengan hard copy yang lain. Kemudian juga yang keenam, lakukan survei sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, ini yang perlu kita komitmenkan kepada teman-teman, bahwa survei ini untuk caca arus untuk besok hari ini mungkin dilakukan pada saat kita butuhkan cukup 12 jam, mudah-mudahan 12 jam itu bisa mewakili dari apa yang terjadi karakteristik pada lalu lintas pada saat normal nanti. Namun ketika nanti pada penyelenggaraan angkutan lebaran, untuk melakukan traffic counting ini
mudah-mudahan surveyor di UPTD dan kabupaten kota yang nanti akan melaksanakan tidak harus disiplin terhadap waktu, jangan sampai waktu itu diabaikan sehingga nanti fluktuasi dari volume lalu lintas itu sendiri tidak bisa tergambarkan. Nah, ini yang cukup penting. Kemudian juga apa sih kebutuhan peralatan yang ada? Kalau traffic counting ini kebutuhan alatnya sangat sederhana. Yang pertama yaitu peta lokasi survei. Ya perlu kita ketahui bahwa peta itu adalah peta penentuan titik, bagaimana ruas jalan mana saja atau simpang mana saja yang akan kita amati. Kemudian formulir survei ini sudah jelas, harus ada formulir sehingga setiap kali pergantian jam atau pergantian segmentasi fluktuasi terhadap jam itu harus tercatat dalam formulir. Kemudian juga alatnya seperti apa? Alatnya mungkin banyak yang sekarang dijual, baik itu alat seperti counter ataupun yang kita kenal sebagai alat untuk zikir. Kemudian juga kita bisa gunakan handphone juga untuk ada aplikasinya untuk menghitung jumlah kendaraan. Namun beberapa kelemahan dari handphone ini ketika kita menggunakan aplikasi di handphone ini, hati-hati ketika kita sedang menghitung terjadi komunikasi ataupun ada yang menghubungi lewat telepon, ini kadang-kadang jadi terhapus ataupun kita tidak bisa menghitung kendaraan yang melewati. Kemudian juga alat ukur atau stopwatch di tangan, ini untuk menentukan waktu segmentasi yang kita sudah tentukan. Misalnya per 15 menit kita harus catat, kemudian counter itu dienolkan kembali, kemudian juga setelah dienolkan kembali dan kita mencatat, kita lanjutkan lagi survei untuk segmen atau fase waktu kedua. Nah, ini mungkin nanti bisa, kalau tidak dipahami kita coba diskusi terkait ini. Nah, ini adalah formulir surveinya yang nanti teman-teman surveyor akan dapatkan, sehingga nanti formulir survei ini bisa sama-sama seragam, jadi tidak lagi ada pengklasifikasian dari kendaraan itu yang memang tidak seragam, karena biasanya banyak hal ataupun pengklasifikasian yang memang sesuai kebutuhan. Namun pada saat angkutan lebaran ini kita klasifikasikan sesederhana mungkin sehingga bisa memudahkan teman-teman surveyor untuk melakukan survei dan tidak membutuhkan personil terlalu banyak. Di sini saya coba membuat 4 klasifikasi dari kendaraan yang harus diamati. Yang pertama adalah motorcycle atau kendaraan roda 2, juga kendaraan motor yang beroda 3 ini masuk ke dalam motorcycle. Kemudian juga yang ketiga adalah light vehicle, yaitu mobil penumpang, pick up, kemudian mobil box yang memang 2 sumbu, biasanya memiliki 2 as, 2 sumbu, dan biasanya beroda 4, masih beroda 4. Kemudian untuk high vehicle adalah kendaraan yang melebihi 2 sumbu atau sudah melebihi 4 roda dari kendaraan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kendaraan unmotorized. Unmotorized ini adalah kendaraan yang tidak bermotor, seperti misalnya sepeda, andong, beca, dan sebagainya. Kalaupun ada, ini bisa dihitung, tapi biasanya di jalan luar kota ini jarang kita temui, hanya di beberapa titik saja mungkin ditemui hal-hal seperti ini. Kemudian pembagian schedule waktunya untuk mengetahui fluktuasi jam sibuk, sengaja untuk survei persiapan ini saya ingin mengetahui per 15 menit. Kenapa per 15 menit? Karena memang kita untuk mengetahui jam sibuk ini kadang-kadang jamnya itu tidak
Tidak hanya misalnya jam 7 sampai jam 8, bisa saja nanti jam sibuknya itu adalah jam 7.30 sampai jam 8.30. Nah, ini untuk menentukan nanti fluktuasi jam sibuknya itu di di menit berapa gitu, sehingga itulah yang nanti kita coba dibuatkan analisisnya seperti apa penanganannya ketika kita ketahui jam sibuknya di jam berapa. Dan kemudian tadi setelah survei cacat arus, kita juga menyampaikan tadi adanya survei inventarisasi jalan atau survei invent atau survei lebih untuk mengetahui kapasitas jalan. Nah, survei inventarisasi jalan ini bagaimana kita bisa menghitung bagian-bagian dari penampang melintang jalan itu sendiri, dari mulai jalur lalu lintas, kemudian bahu jalan, jalur pejalan kaki bila ada, kemudian saluran drainase bila ada, kemudian juga median dan trotoar apabila ada. Nah, ini harus kita hitung sehingga kita bisa menentukan kapasitas jalan dari yang kita amati itu berapa, sehingga bagian-bagian jalan ini perlu kita ketahui bersama. Nah, biasanya bagian-bagian jalan ini juga sering kita kenal dengan nama daerah manfaat jalan. Daerah manfaat jalan ini adalah dari titik trotoar sampai ke trotoar terluar. Ini biasanya daerah yang paling pokok terhadap jalan itu sendiri, yang memang tidak boleh ada hambatan-hambatan yang menghalangi dari daerah manfaat jalan ini. Kemudian juga kita sering dengar juga daerah milik jalan, ini Damija. Biasanya Damija ini daerah yang tidak boleh dibangun ataupun tidak boleh ada bangunan yang menghalangi di daerah Damija ini. Kemudian juga yang terakhir adalah sering kita ketahui daerah pengawasan jalan atau dulu sering kita kenal Dawasja, daerah waspada jalan. Nah, ini daerah yang memang harus sama-sama juga tidak ada aktivitas ataupun bangunan yang dibangun sehingga jarak pandang dari setiap pengemudi untuk melakukan mengemudikan kendaraannya tidak terhalang oleh apapun. Nah, kita lanjut bagaimana teknik survei dari inventarisasi jalan. Yang pertama yang tadi disampaikan sama petugas survei menuju titik survei dan mempersiapkan alat survei. Kemudian yang kedua, petugas mengamati lokasi, ruas, simpang yang ditentukan. Ya, di sini nomor 2 ini memang petugas sebelum melakukan pengukuran harus mengamati terlebih dahulu mana saja titik-titik yang perlu diukur, kemudian juga titik-titik yang memang bisa mewakili segmentasi dari karakteristik jalan itu, sehingga kapasitas jalan yang ada di sana bisa menjadi dihitung untuk mewakili kapasitas yang memang bisa kita lakukan analisis. Mungkin nomor 3, lanjut nomor 3, petugas mengukur dan mencatat data yang diperlukan sesuai dengan target data dan formulir. Nah, ini mungkin setelah kita menentukan titik mana yang akan kita amati atau yang akan menjadi sampel untuk kita lakukan pengukuran, maka petugas perlu mencatat di form survei yang telah disediakan. Kemudian juga yang keempat, petugas memberikan gambaran sketsa ruas jalan, simpang ataupun formulir. Nah, di survei inventarisasi jalan ini setidaknya kita bisa membuat sebuah gambar penampang melintang, sehingga dari penampang melintang itu bisa kita berikan ukuran-ukuran bagian-bagian jalan yang perlu kita ukur. Nah, ini kebutuhan peralatannya yang sama seperti yang tadi adalah peta lokasi survei, kemudian juga kita ukur roll meter ataupun yang sering kita gunakan adalah walking measure.
Kemudian yang keempat adalah formulir inventarisasi jalan. Kemudian yang ketiga adalah alat tulis ataupun selain alat tulis ini juga biasanya kita memerlukan papan dada untuk hamparan untuk formulir survei itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah formulir inventarisasi jalan yang nanti akan digunakan oleh teman-teman surveyor di lapangan. Dan mohon izin, ini adalah survei inventarisasi untuk simpang. Mungkin ada beberapa poin yang kita hilangkan sehingga lebih memudahkan untuk teman-teman bisa melakukan pendataan terhadap kondisi ruas simpang yang ada. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan fokus terhadap setiap kaki simpang. Di sini disediakan 4 kaki simpang, walaupun memang ada beberapa simpang yang lebih dari 4, namun kalau saya melihat dari apa yang titik-titik survei yang akan kita lakukan pada saat angkutan lebaran ini, tidak ada simpang yang lebih dari 4, sehingga kita sediakan 4 kaki simpang saja. Dan ini adalah apa saja sih yang perlu diukur. Yang pertama adalah lebar lajur, baik itu kiri kanan, kemudian jika ada median, lebar median, kemudian jika ada bahu jalan, ini bahu jalannya pun kita ukur, baik itu kiri dan kanan. Kemudian juga ketika kalaupun ada parkir on street yang perlu kita ukur. Kemudian juga di sini ada belok kiri langsung. Nah, kalaupun ada skema untuk belok kiri langsung ketika simpangnya adalah simpang bersinyal, maka kita ukur lajur untuk belok kiri langsungnya berapa lebar lajurnya. Kemudian juga ketika kita mengetahui bahwa simpangnya adalah simpang bersinyal, secara simpel kita bisa mengukur panjang antrian dari setiap fase lampu merah yang ada. Nah, ini diperlukan juga sehingga kita bisa mengetahui berapa sih panjang kendaraan yang mengantri pada saat fase lampu merah pada setiap kaki simpang itu sendiri. Kemudian apabila ada trotoar, kiri kanan juga sama diukur. Kemudian apabila ada drainase yang terbuka, itu bisa diukur juga. Tetapi jika drainasenya di bawah trotoar, mungkin itu tidak perlu dimasukkan. Kemudian di sini ada keterangan perlengkapan jalan, bagaimana ada marka atau tidak, ini dari setiap kaki simpang bisa disampaikan saja ada atau tidak. Kemudian juga rambu, baik itu rambunya mungkin lengkap atau tidak, atau memang tidak ada rambu sama sekali. Nah, ini bisa disampaikan. Kemudian juga dari marka tadi apakah ada stop line ataupun yang sering kita kenal sekarang stop line zebra cross dan RHK. Nah, ini disampaikan saja apakah kondisi simpangnya ada stop line-nya atau tidak. Kemudian juga teman-teman kalau tidak keberatan ataupun ada waktu yang cukup, bisa menghitung berapa sih siklus dari waktu hijaunya, berapa detik, kemudian juga untuk waktu merahnya itu berapa detik dari setiap kaki simpang. Kemudian juga perlengkapan jalan apa saja, perlengkapan jalan lain juga, misalnya PJU di simpang itu apakah ada atau tidak, ataukah misalnya ada tetapi rusak, ataukah ada tidak ada, ataukah baik atau tidak, silahkan sampaikan secara narasi saja. Kemudian juga ketika simpang itu terdapat hambatan samping, misalnya terdapat pedagang-pedagang kaki lima yang menghalangi kendaraan untuk melakukan gerakan membelok, ini disampaikan kondisinya seperti apa, apakah ada hambatan samping pedagang kaki lima ataukah ada hambatan samping
parkir on street, apakah ada hambatan samping, misalnya ada jalan akses gang yang masuk, dan ini bisa disampaikan. Kemudian guna lahan yang ada di sana mungkin secara secara general saja, guna lahan yang ada di sana itu seperti apa, apakah pertokoan, kemudian apakah industri, apakah misalnya perkantoran atau perumahan dan sebagainya. Kemudian juga ini pulau lalu lintas ini bisa disampaikan juga karena ada beberapa simpang yang memang sudah dibagi dengan pulau-pulau lalu lintas. Pulau-pulau lalu lintas itu adalah pulau yang untuk membagi sebuah lajur untuk biasanya gerakan membelok dan gerakan untuk kendaraan untuk melaju lurus ini dibagi oleh pulau jalan. Nah, ini disampaikan saja apakah ada atau tidak. Kemudian juga kebutuhan fasilitas lalu lintas yang perlu dipenuhi di setiap simpang yang dilakukan pengamatan. Kalau bila perlu ataupun kalaupun ada diperlukan, tolong disampaikan misalnya untuk mengurangi hal-hal masalah dalam simpang itu diperlukan kanalisasi dengan menggunakan water barrier. Nah, sampaikan saja kebutuhan water barrier-nya seperti apa jumlahnya berapa, dan seperti kemudian selain water barrier mungkin ada beberapa rambu petunjuk atau rambu perintah yang diperlukan, silakan sampaikan oleh teman-teman sehingga kita bisa semakin tahu karakteristik dari setiap simpang itu sendiri. Kemudian juga di sini juga ada kecepatan rata-rata, mungkin ini kecepatan di setiap kaki simpang, dan ini surveinya harus jauh dari pendekat simpang. Jadi memang nanti teman-teman ketika survei kecepatan untuk setiap kaki simpang ini diharapkan bisa lebih dari 1 kilo dari radius simpang itu sendiri, sehingga kita bisa mengetahui berapa sih dari setiap kaki simpang ini kecepatan rata-ratanya. Nah, ini juga untuk inventarisasi ruas jalan. Nah, ini juga sama untuk mengetahui kapasitas jalan. Di sini ada beberapa yang perlu diisi oleh teman-teman. Mungkin kurang jelas ya. Nah, ini formulir inventarisasi jalan yang nanti teman-teman pegang. Yang pertama jangan lupa tadi saya pernah sampaikan juga ada beberapa data terkait hari, tanggal, jam, kemudian surveyornya siapa, namanya, ruas jalan apa. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mengukur dan mengisi formulir geometrik jalan ini. Yang pertama, klasifikasi jalan ini dibagi status jalannya, status jalan apa, kemudian fungsi jalannya, fungsi jalan apa. Kemudian juga di sini ada panjang pengamatan, mungkin ini bisa dikosongkan karena memang dalam satu ruas jalan kita sudah mempunyai SK Gubnya, panjang jalannya nanti kita bisa isi sendiri. Kemudian juga untuk lebar lajur kiri dan kanan, mungkin ini berapa meter, kemudian jumlah lajurnya ada berapa, jumlah jalurnya ada berapa, ini bisa diisi. Kemudian tipe jalannya yang tadi disampaikan, tipe jalan apa. Kemudian lebar efektif jalannya adalah berapa. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui juga, apa sih lebar efektif jalan adalah keseluruhan ukuran jalan yang sudah dikurangi dari hambatan-hambatan samping yang ada. Misalnya lebar jalannya adalah 7 meter, tetapi ada hambatan samping pedagang di sana misalnya 1 meter kanan kiri, maka lebar efektifnya adalah 5 meter. Nah, itu yang perlu diketahui. Kemudian juga median, silahkan isi kalau ada, trotoar, drainase, bahu jalan. Kemudian juga di sini ada hambatan samping. Hambatan sampingnya biasanya kalau untuk kapasitas jalan kita harus sudah mengklasifikasikan
dengan hambatan samping ringan, hambatan samping sedang, kemudian medium, kemudian juga hambatan samping yang tinggi. Mungkin kalau sudah teman-teman bisa menyampaikan, karena klasifikasinya agak sulit, bisa menyampaikan saja hambatan sampingnya yang terjadi di ruas jalan itu apa. Misalnya pedagang kaki lima yang berjualan di di bahu jalan, ini nanti kita tolong dipoto, kita sampaikan, kemudian nanti kita akan analisiskan itu. Kemudian juga jenis perkerasannya ya biasanya kalau ruas jalan saat ini sudah menggunakan perkerasan rigid atau aspal. Kemudian juga disertakan kondisi jalan, kemudian dokumentasinya seperti apa. Kemudian juga kalaupun ada ruas jalan yang kita amati kemudian juga terdapat kerusakan, mohon untuk disampaikan di beberapa titik kerusakan, kemudian seberapa panjang sih kerusakan dari ruas jalan yang kita amati itu terdapat kerusakan. Nah, ini bisa disampaikan. Kemudian juga jumlah aksesnya. Kalau jumlah akses, karena memang ada beberapa ruas jalan yang sangat panjang, ini tidak perlu diisi kalau menurut saya. Nanti saja. Kemudian juga kalaupun ada parkir on street, nah ini disampaikan lebar parkirnya berapa, kemudian sudut parkirnya menggunakan sudut parkir berapa. Dan sudut parkir itu kan kita ketahui bahwa biasanya kalau di ruas jalan kebanyakan pada saat ini adalah parkir secara paralel atau 0 derajat. Kemudian juga untuk PJU di sini ada jumlah keadaan, mungkin bisa disampaikan saja kondisinya PJU ini ada ataupun tidak. Kalaupun misalnya ada tetapi rusak, ini disampaikan saja, ataupun memang PJU masih kurang ataupun seperti apa. Kemudian juga marka jalan juga sama, mungkin disampaikan saja kondisinya apakah sudah rusak ataupun marka jalannya ada masih bagus. Kemudian juga pagar pengaman jalan, kalaupun ada bisa disampaikan. Kemudian rambu lalu lintas, apakah sudah memenuhi ataupun sudah sesuai dengan kebutuhan ataupun belum, ataukah memang rambu lalu lintas yang ada di ruas pengamatan kita masih kurang. Ini disampaikan. Kemudian kalaupun ada terdapat CCTV yang berada di ruas jalan tersebut bisa disampaikan jumlah CCTV-nya berapa, kemudian juga kalau bisa mengetahui kepemilikan CCTV itu sendiri milik siapa, yang bisa nanti kita kerjasamakan dan kita bisa mintakan datanya, misalnya CCTV kabupaten kota yang bisa memantau lalu lintas yang ada. Kemudian juga yang terakhir adalah kebutuhan paslalin, kalaupun diperlukan rambu-rambu portable ataupun TC, WB, traffic counting dan water barrier yang diperlukan silahkan dimasukkan. Kemudian yang terakhir juga terhadap inventarisasi ini ada formulir kecepatan rata-rata, silahkan diisi seperti sepeda motor kecepatan rata-ratanya berapa, mobil penumpang kecepatan rata-ratanya berapa, kendaraan besar kecepatan rata-ratanya berapa. Dan kemudian setelah itu dimohon teman-teman bisa menggambarkan secara sketsa saja sederhana penampang melintang yang memang sesuai dengan karakteristik jalan yang diamati. Nah, seperti yang digambar sebelah kanan ini adalah contoh formulir survei yang sudah diisi, yang pernah dilakukan pelaksanaan survei inventarisasi jalan, sehingga kita bisa mengetahui dari gambar penampang melintang ini trotoarnya ternyata 2 meter, kemudian juga lebar jalurnya adalah 9 meter dengan 2 lajur, 4 lajur 2 arah terbagi median dengan berukuran 2 meter.
Nah, seperti ini mungkin nanti hasilnya. Kemudian juga setelah survei inventarisasi ini, kita masuk ke dalam survei kecepatan. Nah, ini survei kecepatan ini kita karena memang di dinas kita ataupun di UPTD mungkin saya nggak tahu apakah sudah ada yang memiliki speed gun atau belum. Namun ketika tidak ada yang memiliki speed gun, maka bagaimana cara melakukan survei kecepatan ini bisa dilakukan secara manual. Dan ini saya coba sampaikan teknik-teknik surveinya. Yang pertama adalah kita harus membagi peran di sana minimal untuk survei kecepatan ini dilakukan oleh 2 orang dalam satu ruas jalan atau dalam satu segmen jalan tertentu ataupun satu arah jalur lalu lintas, dan juga satu jenis kendaraan yang perlu kita amati. Dan di sini petugas pengamat ditempatkan di titik awal dan titik akhir. Kemudian biasanya untuk memudahkan melakukan analisis pada saat kita ingin mengetahui kendaraan per jamnya, maka ukurlah terlebih dahulu titik awal dan titik akhir ini. Minimal kita mengukur dengan ukuran yang mudah kita lakukan analisis. Misalnya di titik awal dari titik awal sampai titik akhir ini 100 meter, sehingga nanti kecepatan waktu ketika dibagi terhadap jarak ini tidak menyulitkan. Nah, misalnya di sini titik awal titik akhirnya kita tempatkan 1 orang personil di titik awal, kemudian di titik akhir 1 orang personil. Kemudian ketika kendaraan yang akan kita amati, misalnya kendaraan mobil penumpang yang warna hijau ini, maka personil di titik awal ini harus memberikan tanda ke personil di titik akhir, sehingga memberikan tanda itu ketika kendaraan yang akan kita amati tersebut di titik awal tadi sudah melewati titik pengamat yang berada di titik awal tadi. Misalnya dengan melambaikan tangan ataupun membuat sebuah kalaupun ada radio handy-talkie bisa juga digunakan. Misalnya kendaraan kijang warna merah sudah melewati, sehingga pengamat di titik akhir dengan melihat stopwatch, meng-on-kan stopwatch-nya, kemudian juga ketika kendaraan kijang tadi melewati ke titik akhir, stopwatch itu dimatikan dan kemudian dilihat berapa detik dari titik awal kendaraan tadi sampai ke titik akhir, kemudian kita catat di formulir. Dan itu sederhana itu untuk survei kecepatan. Namun nanti survei kecepatan ini biasanya dibagi per jenis kendaraan. Biasanya kalau sepeda motor, kita amati dulu sepeda motor sampai sampel yang kita inginkan bisa mewakili dari kecepatan pada ruas jalan tersebut. Kemudian juga sama untuk kendaraan, misalnya kendaraan pribadi, kita coba ambil sampelnya untuk kendaraan pribadi. Kemudian juga setelah sampelnya terpenuhi dan bisa mewakili, baru kita lakukan rata-rata kecepatan yang melewati jalan tersebut. Ini yang sudah saya coba tadi jelaskan melalui gambar, dan ini adalah teknik surveinya. Yang pertama, petugas menuju titik survei, kemudian juga kedua, petugas menentukan titik awal dan titik akhir yang tadi dilakukan pengukuran dan memberikan tanda di titik awal dan titik akhir minimal 100 meter dan maksimal 250 meter. Kenapa maksimalnya 250 meter? Karena kalau lebih dari 250 meter biasanya pengamat
petugas pengamat yang nanti di titik akhir itu sudah tidak terlalu maksimal untuk melihat gerakan-gerakan ataupun tanda-tanda simbol-simbol yang diberikan oleh pengamat yang berada di titik awal. Nah ini kemudian juga untuk nomor 4, petugas menghitung waktu saat kendaraan melalui awal ruas jalan hingga akhir ruas jalan. Nah, kemudian yang kelima, atau jika tersedia speed gun yang tadi disampaikan, nah ini lebih mudah lagi, bisa langsung kita ketahui kecepatan dari setiap kendaraan yang melewati kita ini berapa. Kemudian juga kebutuhan peralatan, nah ini harus dibutuhkan adalah peta lokasi surveinya di mana, kemudian juga pita ukur atau roll meter ataupun walking measure, sehingga untuk kita bisa mengukur dari titik awal pengamatan sampai kemudian juga formulir survei, dan mungkin ini lupa stopwatch yang harus kita sediakan juga. Dan ini formulirnya biasanya bisa dibuat lebih sederhana juga, mungkin silahkan. Yang penting nanti teman-teman bisa mencatat kecepatan-kecepatan sesuai dengan jenis klasifikasi kendaraan itu sendiri. Dan biasanya kecepatan ini harus dilakukan per arah. Jadi misalnya kalau 2 arah, misalnya di Jalan Sukabumi, di Jalan Laswi misalnya, yang ke arah Jalan Riau itu dilakukan pengamatan, kemudian juga dari Jalan Riau ke arah Laswi itu harus juga dilakukan dengan tim yang berbeda ataupun secara bergantian per arah. Dan ini kemudian diklasifikasikan di tabel nomor 3 adalah jenis kendaraan, kemudian juga mungkin waktu datang dan waktu tiba ini tidak perlu dicatat. Mungkin teman-teman pada saat nanti di lapangan cukup saja memberikan simbol, memberikan sinyal kepada pengamat di di titik akhir untuk pada saat kendaraan melewati titik awal, maka pengamat di titik akhir langsung meng-on-kan stopwatch, kemudian pengamat di titik akhir ketika kendaraannya sudah melewati titik pada saat dia berdiri, maka stopwatch itu diberhentikan, dan kemudian juga dicatatlah waktu perjalanannya berapa, kemudian juga jaraknya akan sama nanti, kalaupun pengamatannya nanti di 100 meter, mungkin 100 meter semuanya. Kemudian juga nanti setelah itu kita bisa menghitung jarak dibagi waktu, sehingga mendapatkan kecepatan dari meter per second. Tapi ini harus dikonversikan, meter per second ini harus dikonversikan menjadi kilometer per jam, sehingga nanti bisa dianalisis. Dan teman-teman nanti di UPTD pada saat pelaksanaannya, mohon nanti bisa mengisi dari formulir ini dan bisa melakukan rekapitulasi di formulir, dan tidak perlu dianalisis, cukup data mentahnya saja disampaikan ke bidang, sehingga nanti bidang lain bisa melakukan analisis berikutnya. Dan Bu Rara, izin. Siap, Pak Niza. Mau dilanjutkan dengan pendetailan proses rencana survei besok hingga Jumat depan, atau kita cukup untuk pemaparan materi dulu mungkin ya, Pak Niza ya? Boleh. Mungkin untuk pemaparan teknik survei yang tadi sudah disampaikan adalah survei TC, kemudian juga survei inventaris dan survei kecepatan. Cukup sekian. Kalaupun bisa dibuka sesi diskusi ataupun ada hal-hal yang kurang mengerti atau dipahami, mungkin sebaiknya kita bisa diskusikan sehingga persepsi kita menjadi sama sebelum kita meluncur ke lapangan, mungkin itu.
Iya, betul. Terima kasih Pak Niza Yuliansyah, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Baiklah, kami mencoba untuk menyampaikan kembali bahwa IHT hari ini memang merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022. Namun materi teknis survei lalu lintas ini sepertinya memang diperlukan, terutama bagi pegawai dinas perhubungan dimanapun, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Kenapa? Sesuai dengan paparan dari Bapak Niza Yuliansyah tadi, bahwa survei lalu lintas yang dilakukan merupakan dasar perencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas maupun sarana dan prasarana lalu lintas, sehingga akan sangat menentukan efektivitas kebijakan yang ataupun program yang dilakukan atau disusun oleh masing-masing pemerintah daerah melalui dinas perhubungan di masing-masing kabupaten kota maupun provinsi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita mungkin coba untuk buka sesi diskusi apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang ingin didiskusikan dari hasil paparan dari Bapak Niza Yuliansyah tadi, mangga silahkan angkat tangan, nanti akan saya pilih siapa yang diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan duluan. Mangga Bapak Ibu peserta. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sebagai informasi, Bapak Ibu, jumlah peserta kita pada sore hari ini lebih dari 100 orang. Nah, ini tidak hanya dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, ada dari masyarakat umum maupun dari kabupaten kota. Dipersilakan Bapak-Bapak, terutama bagi petugas yang besok akan mulai melakukan survei untuk pengumpulan data terkait strategi penyelenggaraan angkutan lebaran, khususnya di fokus kita yang pertama yaitu pada lalu lintas. Baiklah, Bapak Ibu, kami masih menunggu ada yang ingin bertanya. Dipersilahkan, silahkan angkat tangannya. Baik, Pak Jesse, dipersilahkan Pak Jesse. Sebentar, saya coba allow dulu ya, Pak, sebentar. Ya, mangga Pak Jesse. Bisa, Bu. Ya, Siap. halo. Ya, siap. Sudah kedengaran? Sudah terdengar Pak Jesse, mangga Pak. Ya, terima kasih Bu Ra. Terima kasih Pak Niza. Paparan begitu jelas dan lugas. Dan ini saya apresiasi kait dengan survei lalu lintas untuk angkutan lebaran. Namun demikian, kami ingin menanyakan terkait dengan inventarisasi inventarisasi simpang. Kalau kita lihat inventarisasi simpang, inventarisasi ruas jalan, karena ada kereta api, ada inventarisasi perlintasan sebidang atau seperti apa? Karena partnya mohon diinformasikan Pak Reja atau diberikan terkait untuk perlintasan sebidang. Sebagai informasi awal, ketika kami survei di Jalan Garuda di perlintasan sebidang itu pintu nutupnya itu selama 5 menit dan headway kereta apinya adalah 30 menit. Maka akan terjadi panjang antrian. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara survei ke perlintasan sebidang, apakah sama dengan perlintasan simpang atau seperti apa? Kalau tadi lihat tabelnya format itu belum ada, mau dibuatkan, maka karena kita harus integrasi antar jalan raya dan jalan kereta api terutama di perlintasan sedang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jesse. Mungkin kita coba satu penanya lagi. Dipersilahkan Pak Alex, mangga Pak Alex. Atur nuhun Bu Rara, Pak Nisa dan rekan-rekan. Saya ingin menanyakan Pak, tadi yang survei itu ada 3 ya, kecepatan, kepadatan, dengan volume Pak Nisa. Apakah nanti di lapangan itu
itu satu orang satu grup atau grupnya beda-beda itu mengenai volume, kepadatan sama volume yang tadi saya sampaikan. Yang kedua mungkin lebih kepada apakah materinya bisa nanti di-share di lewat chat ya, supaya teman-teman juga ini ilmu yang berharga, merupakan ini satu pengantar supaya mengenai survei ini bisa dipahami secara bersama-sama. Mungkin itu Bu Rara, Pak Nisa, atau nuhun. Iya, terima kasih Pak Alex. Mungkin Pak Niza coba ditanggapi dulu dua pertanyaan dari Bapak Jesse dan Pak Alex tadi. Mangga, Pak Niza dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih kepada Pak Jesse dan Pak Alex yang sudah menyampaikan pertanyaan. Saya coba mungkin untuk menjawab. Ini pertanyaan Pak Jesse ini cukup sulit juga saya jawab, tetapi saya coba menyampaikan secara pemahaman yang pernah saya ketahui bahwa bagaimana sih survei terhadap lalu lintas kendaraan pada lokasi-lokasi perlintasan sebidang. Mungkin ini kalau kita mengetahui terhadap teori transportasi ataupun dasar ilmu-ilmu transportasi bisa digunakan Pak Jesse ini menggunakan analisis teori antrian, sehingga dalam analisis teori antrian itu kan disebutkan bagaimana data-data yang harus dipenuhi, karena ini sangat berbeda dengan simpang ataupun ruas, karena di perlintasan ini memang sudah terjadwal, kemudian juga di perlintasan ini siklusnya sudah sangat rutin, sehingga yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah antrian dan tundaannya saja, sehingga nanti antrian dan tundaan itu bisa kita analisis dan bisa menjadi dasar bagaimana penanganan pada perlintasan sebidang itu sendiri, sehingga sangat berbeda dengan kalaupun di simpang kita bisa merekomendasikan merubah siklus waktu untuk simpang bersinyal ataupun merubah sirkulasi untuk simpang tidak bersinyal. Namun kalau untuk di perkeretaapian kita sulit untuk kita bisa merubah dwelling time ataupun GPK dari kereta api yang sudah terjadwal. Mungkin kita yang harus mengalah volume lintasnya seperti apa, yang harus menyesuaikan dengan apa yang sudah dijadwalkan di perlintasan perkeretaapian itu. Mungkin itu Pak Jesse, mohon izin kalau kurang nanti kita bisa diskusikan bersama. Ya, nanti kita kolaborasi terkait dengan format ya. Tadi perlu dilengkapi dengan format perlintasan invensi sebidang. Karena perlintasan sebidang itu ada resmi, ada tidak resmi, dan itu demi kesehatan gitu ya. Dan untuk memperkaya kita juga Pak Regi, ya mohon dibuatkanlah untuk formatnya seperti apa biar pas dengan jalan sendiri, termasuk dengan rambunya, gitu. Karena jalan juga Kalan Raya, jadi itu hampir sama, ada Dawasja, ada Mija, ada Dumija juga. Mungkin itu kita kolaborasi dan integrasi, dan salam grid Pak Rija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik Pak Jesse. Mangga Pak Niza untuk menanggapi baik Pak. Betul, mungkin sebelum ke pertanyaan Pak Alex tadi disampaikan Pak Jesse, mungkin kita akan coba kolaborasi dengan bidang kereta api seperti apa nanti ketika kita dibutuhkan melakukan sebuah analisis di sebuah perlintasan yang memang perlintasan itu masih sebidang dengan jalan. Mungkin itu bisa nanti kita kolaborasikan ke depan. Terima kasih. Ya, kemudian dengan Pak Josa mau dikemur Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jesse. Kemudian untuk Pak Alex tadi saya lupa pertanyaannya apa Bu Bura?
Izin Pak Desa, tadi pertanyaan saya 3 tuh mengenai volume, kecepatan, dan kepadatan. Apakah dalam survei itu dilakukan 1 orang atau memang beberapa orang begitu? Supaya nanti di lapangannya bisa tidak terjadi lagi bertanya ke sana ke sini, kita langsung ready gitu untuk melakukan survei ini. Begitu Pak Nisa, atur nuhun. Baik, betul Pak. Tadi kan ada 3 survei yang harus kita lakukan dalam waktu yang memang setidaknya rentang waktu yang bersamaan. Yang idealnya dari setiap jenis survei ini dibagi berdasarkan personil yang sudah ditetapkan, kemudian juga kecepatan ada personilnya, kemudian juga misalnya survei inventarisasi ada personilnya. Namun dengan keterbatasan dari personil-personil yang akan melakukan survei di lapangan, ini bisa disiasati dengan melakukan dengan cara paralel, Pak. Misalnya yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan survei TC, maka kita lakukan dulu survei inventarisasi jalan, sehingga itu bisa dilakukan sebelum kita berfokus terhadap traffic counting. Kemudian juga ketika ada celah untuk personil itu beristirahat untuk melakukan pergantian personil, dan personil yang akan mengupload atau beristirahat ini bisa melakukan terlebih dahulu survei kecepatan. Dan survei kecepatan ini karena memang surveinya tidak terlalu diharuskan pada jam sibuk, silahkan saja, karena ini kita hanya ingin mengetahui kecepatan kendaraan pada sebuah segmen jalan pengamatan pada saat waktu normal sebelum nanti terjadi lonjakan pada saat mudik Lebaran. Jadi survei kecepatan pun bisa dilakukan itu di jeda-jeda waktu untuk pergantian shift, ataupun kalaupun tidak dilakukan pergantian shift, ini bisa dilakukan survei kecepatannya di jam setelah selesai melakukan traffic counting. Mungkin itu Pak Alex. Cukup jelas Alex. Sementara cukup ya, jadi satu ruas jalan kepadatan, volume dengan kecepatan bisa dilakukan di satu ruas jalan itu Pak Disa ya. Saya ingin konfirmasi lagi terkait dengan pelaksanaan survei cacah arus ya, survei dengan survei kecepatan itu berarti tidak harus dilakukan bersamaan ya, atau apakah akan ada keuntungan apabila kedua survei itu dilakukan bersamaan untuk saling meng-cross check kebenaran dari pelaksanaan data hasil surveinya. Mohon izin, mohon informasi. Iya. Betul, sebetulnya kalau ideal itu memang dilakukan secara bersamaan, karena memang antara volume dan kecepatan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Ketika kita menyampaikan jumlah volume lintas, maka kita harus menyandingkan dengan data kecepatan itu sendiri. Karena kalaupun hanya volume lalu lintas saja yang kita datanya tanpa kita melakukan survei kecepatan, bisa saja kita menyampaikan volume lalu lintas rendah, padahal di sana sedang terjadi kemacetan sangat padat, sehingga kita harus mengetahui kecepatannya. Dan ini kalaupun bisa dilakukan seperti itu ya sangat baik. Namun kalaupun tidak ada personilnya, mungkin untuk survei pada saat persiapan ini, karena memang kalau prediksi saya belum akan terjadi kepadatan, maka silakan saja bisa dilakukan paralel, sehingga tujuannya untuk melakukan survei ini adalah yang pertama, kita mengetahui volume lalu lintas pada saat kondisi normal, kemudian juga kecepatan pada saat kondisi normal. Nah, ini nanti data-data ini akan kita sandingkan dengan data-data pada saat traffic counting dan juga pengamatan kecepatan pada saat penyelenggaraan angkutan Lebaran, sehingga kita bisa mengetahui
sudah terjadi lonjakan daripada data normal yang kita peroleh, sehingga kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya per jam ataupun per hari sudah ada lonjakan berapa jumlah kendaraan, kemudian juga kita bisa menentukan, ternyata nanti puncak arus mudiknya itu ada di tanggal berapa dan jam berapa. Mungkin lebih ke sana, Bu Rara, nanti. Oke, baik. Terima kasih, Pak Niza. Saya masih membuka kesempatan untuk para peserta bertanya, 2 orang lagi untuk di sesi pertanyaan kedua. Namun sebelumnya, sambil menunggu ada yang bertanya, Pak Niza, saya ingin bertanya, apa saja sih biasanya faktor yang menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan survei untuk masing-masing jenis survei? Contohnya untuk jenis survei kecepatan, ataupun untuk jenis survei volume kendaraan. Mangga Pak Niza, mohon dijawab. Ya, mungkin ada beberapa survei yang menjadi data itu menjadi gagal dan tidak logis untuk kita konsumsi dan untuk kita sampaikan kepada atau dipublikasikan kepada masyarakat ketika pada saat pelaksanaan survei, tahapan-tahapan ataupun standarisasi ketika kita mendapatkan sebuah data ini tidak dilakukan. Misalnya survei kecepatan minimal dilakukan oleh 2 orang, kemudian juga survei kecepatan minimal dilakukan dengan jarak 100 meter. Nah, ini tidak bisa saja surveyor melalaikan itu, kemudian juga membuat sebuah estimasi terhadap kondisi yang ada, sehingga data yang kita peroleh adalah data yang tidak akurat, mungkin seperti itu, Bu Rara. Kemudian juga untuk di volume lalu lintas juga itu banyak terjadi ketika pada saat survei TC yang harusnya kita laporkan per jam itu berapa volumenya. Terkadang ada beberapa surveyor yang memang sedikit malas sehingga tidak melakukan secara tekun, kemudian secara sungguh-sungguh, sehingga dengan mudahnya mereka menebak jumlah volume lalu lintas yang ada. Mungkin itu bisa saja dilakukan ketika lalu lintasnya terjadi normal, namun pada saat nanti pelaksanaan angkutan lebaran, semua pun tidak akan bisa memprediksi berapa jumlah volume per jamnya. Dan ini yang harus kita sama-sama ketahui, dan memang harus menjadi fokus kita ketika kita bisa ketika kita akan melakukan traffic counting ini, memang harus benar-benar dihitung, karena prediksi ataupun sulit ketika waktu-waktu penyelenggaraan angkutan lebaran ini sulit diprediksi volume kendaraan per jamnya seperti apa. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Niza. Kepada para peserta IHT hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mangga? Atau ada masukan dan saran mungkin? Dipersilahkan. Pak Rashid, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Rashid? Mangga Pak Rashid. Enggak, terima kasih Bu Rara. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Paling hanya saja, seperti kan memang terima kasih banyak Pak Niza sudah bikin form survei yang sangat-sangat mudah Pak ya. Kalau kita tahu klasifikasi kendaraan saja tadi udah dapat di press itu, sampai ada light vehicle dan heavy vehicle ya. Padahal kita tahu ada sekitar 7 sampai 8 sampai semi trailer kita tahu. Cuman mungkin ini saran saja Pak, karena memang untuk bahasa kan tipologi bahasa orang berbeda-beda Pak ya. Untuk tadi ada perkerasan jalan, kita udah aja dimudahkan di situ kasih kolomnya untuk beton atau aspal, karena orang mengenalkan hanya itu ya. Kalau rigid apa, mungkin itu juga perkerasan rigid, cuman kita simpelkan saja dengan beton atau aspal. Jadi nanti si surveyornya itu mudah gitu untuk memudahkan juga nanti kita analisis datanya. Terus tadi saya juga ada gerakan membelok ya ke kiri, mungkin untuk lebarnya, tapi untuk diinformasikan juga bahwa untuk beki bolang sekarang itu memang harus diatur oleh
rambu. Jadi kalau untuk belokan ke kiri itu sekarang tidak langsung kecuali diatur oleh rambu yang mengaturnya untuk belok kiri boleh langsung. Terus mungkin nanti di format tersebut Pak Niza bisa ditambahkan karena ada biasanya kalau di jalan-jalan yang kita kenal jalan provinsi atau jalan nasional itu ada tinggi muka jalan yang agak berbeda ya, sehingga itu juga bisa menjadi hazard atau menjadi bahaya ya, potensial bahaya untuk kecelakaan karena ada beda muka jalan. Mungkin itu bisa dimasukkan juga ya, kita ukur atau diperkirakan berapa mungkin nanti sebagai koreksi kita atau inputting kita ke Dinas Bina Marga juga. Memang kalau waktunya agak panjang sih kita bisa minta juga leger jalan yang kemarin kita obrolkan ya ke Bina Marga. Karena di situ sudah lengkap semua. Tinggal identifikasi rambu Pak, paling nanti disederhanakannya. Tapi insya Allah mungkin karena didampingi ya, terus ada ini, untuk rambu ini tidak terlalu sulit, tapi mungkin memang butuh pemahaman kan banyak Pak ya, ada rambu dasar kuning apa, tapi nanti tinggal ditulis aja, tinggal nanti bagian yang menganalisanya saja mungkin Pak ya, untuk di perkuatannya, karena mungkin ada perbedaan bahasa. Mungkin demikian saja Pak, sedikit yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid. Ada lagi mungkin dari peserta IHT sore hari ini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mangga dipersilahkan. Oke, baiklah Pak Niza. Ada satu pertanyaan lagi dari saya. Tadi kita dikenalkan mengenai tipe ruas jalan dan simpang, salah satunya adalah tipe 4/2D. Nah, dalam pelaksanaan survei besok, apabila petugas surveyor kita menemukan kondisi jalan 4/2D, adakah saran mengenai pelaksanaan survei mengenai posisi mereka yang ideal supaya bisa grab dalam kondisi jalan yang cukup lebar. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan moderator, ada berapa yang perlu disampaikan juga pertanyaan dari Pak Rasid. Yang pertama, belok kiri langsung saat ini sudah harus diarahkan oleh rambu. Tanpa rambu petunjuk belok kiri langsung berarti ruas atau simpang tersebut harus mengikuti isyarat lalu lintas. Dan memang ini yang tadi di formulir ini mungkin ada beberapa ruas jalan yang memang belok kiri langsungnya itu sudah dipisahkan oleh pulau jalan, sehingga ini harus kita catat berapa sih lebar dari ketika ada sebuah fasilitas untuk melakukan berbelok langsung. Itu pun kalau ada, kalau tidak memang itu bisa dikosongkan. Kemudian juga tadi untuk tipe perkerasan beton ataupun aspal, betul, mungkin nanti kita akan sedikit merubah formulirnya. Kita akan siapkan saja beton atau aspal sehingga surveyor tinggal mencoret salah satunya gitu, untuk memudahkan. Kemudian yang tadi terkait dengan perbedaan level jalan yang diperkeras dengan bahu jalan yang tidak diperkeras, ataupun bukan bahu jalan ataupun bagian jalan yang tidak diperkeras. Ini boleh nanti saya coba masukkan ke dalam formulir survei. Apabila ada kondisi seperti demikian, adanya perbedaan level antara jalan yang sudah diperkeras dengan bagian jalan yang belum diperkeras, yang levelnya lumayan cukup tinggi sehingga nanti bisa mengakibatkan kecelakaan, khususnya bisa mengganggu terhadap keselamatan sepeda motor. Mungkin ini bisa nanti kita bisa coba buatkan kolomnya, kalaupun itu dari teman-teman surveyor akan memberikan informasi itu.
Dan kemudian untuk Bu Rara tadi disampaikan bahwa ketika kita mendapatkan jalan, segmentasi jalan yang kita amati, kemudian tipe jalannya per 2 divided atau terbagi, dan ini memang harus agak sedikit berbeda pelaksanaannya dengan jalan yang tidak terbagi. Dan tidak bisa, mungkin kalau menurut saya tidak bisa si pengamat atau surveyor berada di sisi arah pengamatan yang berlawanan. Sebaiknya memang ini dipisah. Si surveyor ini mengamati di tepi jalan arah yang akan kita amati. Misalnya untuk arah ke barat, ya memang surveyornya harus berada di barat. Kemudian di ruas jalan yang mengarah ke barat. Kemudian juga sebaliknya untuk surveyor yang mengamati ke arah timur, ya memang harus di seberang jalannya ataupun di tepian jalan yang mengarah ke timur, sehingga bisa memudahkan untuk melakukan perhitungan dan pengamatan. Mungkin ini agak sedikit berbeda dan harus menambah jumlah personil untuk kondisi-kondisi jalan seperti itu. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih. Bu Rara. Ya, bagaimana Pak? Kaitan juga sama ini Pak Diza tadi teh asa, kalau nggak salah saya dengar tadi untuk arah jalannya Pak Diza tuh bilang ada arah alfa dan arah bravo. Memang kita harus formulakan yang simpel Pak, karena tidak semua orang tahu. Misalkan 78A, 78B nggak pada tahu, padahal kalau kita tahu kan ada STA ya. STA 100 plus berapa itu sebenarnya memang yang dasarnya. Tapi memang kita harus permudah karena tidak semua surveyor ini kan memahami, makanya mau pakai barat timur kita sepakati atau mau pakai tadi misalkan arah A apa arah B-nya, mangga nanti di form tersebut mungkin bisa ada catatan keterangan diperjelas mungkin begitu. Terima kasih Pak Niza. Mohon maaf nih banyak menyela, maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mau ditanggapi Pak Niza? Atau cukup kita jadikan catatan mungkin ya untuk pelaksanaan besok? Baik, tapi ini harus perlu dijelaskan juga. Jadi kita tidak biar nanti di formulirnya itu jelas ketika teman-teman surveyor memberikan data mentahnya ke kita, sebaiknya nanti ditulis saja untuk arahnya. Jadi misalnya tidak hanya menulis barat dan timur atau utara ke selatan, tetapi langsung saja ditulis itu menuju arah ke daerah apa, kemudian juga sebaliknya ketika arah sebaliknya menuju ke daerah apa gitu misalnya. Untuk lebih memperjelasnya lebih baik seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Niza. Nah, sepertinya kita sudah terpaksa langsung masuk ke dalam proses persiapan pelaksanaan survei besok. Padahal tadi sebenarnya partnya adalah kita sedang berbicara mengenai dasar-dasar teknis pelaksanaan survei lalu lintas dulu nih Bapak Ibu. Tapi sepertinya udah pada nggak sabar nih ya buat melaksanakan survei esok hari. Nah, saya coba cek lagi pada IHT sore hari ini, apakah ada petugas survei lapangan yang ikut bergabung? Pasti ada ya, karena dimonitor nih oleh kepala UPTD-nya masing-masing. Nah, untuk itu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang masih belum jelas? Ini kesempatan banget untuk langsung bertanya ke narasumbernya, supaya besok ketika rekan-rekan melaksanakan survei langsung di lapangan, sudah clear. Ya, betul seperti yang tadi Pak Niza sampaikan, untuk tidak saling mengandalkan. Jadi karena masing-masing sudah dibekali dan sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika proses pelaksanaan survei. Di absen saja Bu, mungkin dari UPT 1 ada. Baik nih, saya coba dari UPT 4. Nambahkan dulu sedikit. Oh, mangga Pak Jesse, ya. Mangga. Pak Nija, kalau terjadi ada persimpangan dengan ada pintasan sebidang, itu kolaborasinya, integrasinya seperti apa tuh? Tadi kan ada antrian juga, gimana? Terus formatnya juga saya belum kebayang nih, format untuk inventarisasi sebidang. Nanti di kolaborasi dibuatkan ya, Pak. Itu saja Pak.
Siap, Pak Jesse. Terima kasih Pak Jesse. Pak Nizam mau ditanggapi atau kita tampung dulu? Boleh Bu, sedikit mungkin ada beberapa case yang perlintasan sebidang yang dekat dengan persimpangan, dan itu memang harus penanganannya sangat berbeda. Kita harus dua-duanya dilakukan penanganan atau pengamatan. Yang pertama pengamatan gerakan membelok pada simpang itu, kemudian yang kedua juga kita harus mengamati karakteristik dari perlintasan sebidang atau jadwal kereta api yang melintasi melintasi ruas jalan tersebut, sehingga juga di perlintasan kita bisa collecting data berapa panjang tundaan dan antrian, kemudian juga untuk di persimpangan juga seperti demikian, sehingga kalau di persimpangan kita bisa menghitung untuk arus jenuh dari persimpangan itu, tetapi kalau untuk di perlintasan sebidang mungkin kita hanya bisa mengetahui berapa panjang yang diakibatkan, berapa panjang antrian yang diakibatkan oleh ketika kereta api itu melintasi sebuah bidang ruas jalan. Mungkin seperti itu sih. Siap. Baik, Pak Jesse, cukup Pak Jesse. Mungkin nanti kita coba kolaborasikan lebih lanjut ya Pak Jesse ya, terkait dengan penanganan manajemen rekayasa lalu lintas di perlintasan sebidang. Harus ada sesi khusus sepertinya Pak Jesse. Ya, yang perlu diwaspadai nanti di Jalan Kadungora yang sering antriannya panjang. Itu saja pesan di kereta api ya. Terima kasih Pak Reza, sukses. Siap, hatur nuhun Pak Jesse. Baiklah, kita coba langsung minta tanggapan dari rekan-rekan yang besok akan langsung terjun ke lapangan. Nah, ada Mbak Astri dari UPT 4, mungkin ada yang ingin disampaikan. Apakah sudah cukup jelas atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nih ke narasumber kita? Mangga Mbak Astri. Mbak Asri dari UPT 4, sepertinya masih malu-malu nih. Atau Kak Risa, Oh siap, mangga, dipersilakan. Wah, diam lagi, Kak Asri. Siap, sudah jelas, Bu. Siap, jelas, mangga. Silakan Kak Astri, silakan. Oh, mungkin maksudnya sudah cukup jelas ya penjelasannya dan siap untuk melaksanakan survei esok hari. Nah, untuk Risa dari UPT 2, bagaimana Risa? Atau Pak Dede Diana mungkin? Siap, Bu. Dari saya sudah jelas, Bu. Siap, mangga. Berarti sudah pada siap ya untuk melakukan survei besok. Maraton nih, sepertinya kita 1 minggu ini akan maraton untuk melakukan survei persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran bersamaan di 4 UPTD serentak supaya di hari Jumat minggu ini kita bisa finalisasi RENOPS. Nah, baiklah untuk peserta di luar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, sekali lagi saya sampaikan bahwa IHP hari ini adalah mengenai teknik survei lalu lintas. Namun merupakan bagian dari penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022 ya 1443 Hijriah, sehingga momentum ini kami manfaatkan juga sebagai sarana briefing kepada petugas survei yang akan melaksanakan survei esok hari hingga Jumat minggu depan sebagai tahapan finalisasi rencana operasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022. Mangga Bapak Ibu peserta, apabila ada yang ingin disampaikan lagi atau didiskusikan, kami masih menerima kurang lebih 2 orang peserta karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore, menandakan bahwa sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Untuk beberapa orang mungkin ini adalah hari kedua berpuasa, hari kedua buka puasa ya, tapi untuk sebagian besar ini merupakan hari pertama
berbuka puasa di bulan Ramadan kali ini. Nah, sangat berbangga hati bahwa sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama menunggu waktu berbuka puasa di in-house training kita pada sore hari ini. Mangga ada yang ingin bertanya atau kalau yang malu-malu silahkan tulis di kolom chat. Saya masih tunggu. Ya, sembari menunggu nih Pak Niza. Ada lagi tidak tips dan trik nih supaya besok dalam pelaksanaan survei teman-teman surveyor bisa menyajikan data hasil survei yang optimal. Ada saran atau ada tips dan trik supaya lebih efektif nih mereka dalam melakukan survei esok hari. Mangga Pak. Baik, mungkin ada beberapa untuk mengefisiensikan terhadap pelaksanaan nanti pada saat survei. Mungkin sebaiknya teman-teman yang menjadi yang ditugaskan untuk melakukan survei, baik itu nanti dari setiap UPTD ataupun bidang, mungkin diperlukan kesiapan atau pembagian tugas sebelum melakukan pelaksanaan ke lapangan. Dan ini bisa dilakukan mungkin nanti malam melalui Zoom, sehingga keperluan-keperluan peralatan dan sebagainya bisa disiapkan, kemudian juga pembagian tugas dan juga kebutuhan jumlah personil dari setiap karakteristik jalan ini sudah dibagi rata, dibagi habis, dibagi berdasarkan sesuai dengan kemampuan-kemampuan dari tim surveyor itu sendiri. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, tiba-tiba kita ke lapangan tanpa melakukan pembagian atau briefing terhadap tugas dan tujuan survei, terkadang nanti akan menghabiskan waktu sehingga efektivitas terhadap waktu ini tidak bisa kita laksanakan. Kemudian juga saya berharap kepada teman-teman seluruh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, teknik survei kemampuan terhadap survei lalu lintas ini sudah menjadi dasar dari pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman miliki, karena memang banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman di stakeholder terkait yang terkait transportasi, melakukan sebuah perencanaan lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas ataupun memang intervensi terhadap lalu lintas tanpa didasari oleh data yang cukup untuk kita melakukan analisis kemudian membuat sebuah kebijakan. Dan setelah kita mengetahui ini dasar-dasar survei yang paling sederhana, mudah-mudahan hal-hal ini bisa menjadi tambahan pengetahuan sehingga pada saat teman-teman nanti diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat ataupun memberikan sebuah analisis terhadap kondisi-kondisi kinerja ruas jalan, ini bisa menjadi dasar teman-teman untuk menyampaikan yang seharusnya bisa dilakukan atau yang seharusnya kita bisa lakukan evaluasi terhadap kinerja ruas jalan. Nah, ini yang sangat kita lupakan sudah lama. Dinas Perhubungan ini memang memiliki tugas terhadap manajemen rekayasa lalu lintas, dan ini jarang kita lakukan. Kemudian juga kita tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Bina Marga ketika kinerja ruas jalan yang ada saat ini existing sudah tidak memenuhi atau level of service-nya sudah melebihi standar yang ada. Seharusnya kita bisa memberikan rekomendasi itu, kemudian juga nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bina Marga sehingga Bina Marga bisa membuat langkah-langkah, baik itu langkah-langkah manajemen kapasitas jalan ataupun manajemen prioritas ataupun manajemen kebutuhan, misalnya melebarkan jalan, membuat jalan lingkar, kemudian merubah geometrik jalan di simpang dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke teman-teman stakeholder terkait. Mungkin disitulah Dinas Perhubungan hadir dan tampil menjadi dinas yang memang bisa
dinas yang berpengaruh terhadap sistem lalu lintas yang ada. Mungkin itu sih harapan saya dari in-house training ini. Baiklah, terima kasih Pak Niza. Nah, sepakat bahwa hari ini merupakan langkah ya one small baby step buat kita Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk kedepannya menjalankan tupoksi kita dengan lebih optimal lagi, menciptakan berbagai hasil kajian teknis sederhana mungkin yang dapat memberikan informasi terkait arahan kebijakan perencanaan untuk manajemen rekayasa lalu lintas ke depannya yang akan digunakan oleh berbagai stakeholder seperti PU maupun kepolisian, sehingga dapat meningkatkan layanan transportasi maupun layanan kinerja lalu lintas. Nah, Bapak Ibu, mohon izin sesi untuk in-house training terkait pemaparan materi teknik survei lalu lintas, coba kita akhiri sampai di sini. Kita akan segera masuk ke part yang kedua yang lebih teknis untuk internal pelaksanaan survei Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang akan segera dilakukan esok hari. Nah, kita coba untuk meresume apa yang tadi Pak Niza sampaikan, bahwa besok tim survei akan melakukan 3 survei secara bersamaan, yaitu survei cacah arus, kemudian survei inventarisasi jalan, lalu survei kecepatan. Nah, adapun waktu pelaksanaan dari ketiga survei ini kita berikan dalam satu periode, yaitu dari Senin sampai dengan hari Kamis. Mohon koreksinya Bapak-Bapak. Lalu mohon informasi lebih detail, mungkin Pak Niza, Pak Rasid, dan tim dari bidang lalu lintas mengenai teknisnya nanti. Yang pertama, mengenai distribusi survei akan diserahkan kepada tim melalui Zoom meeting ini atau akan melalui masing-masing kepala UPTD-nya nanti malam. Lalu yang kedua, setelah dilakukan survei, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing tim survei? Apakah mereka harus menyampaikan hasil survei di hari yang sama atau menunggu seluruh survei selesai dilakukan di akhir periode survei? Lalu mengirimkan formnya kemana? Mohon bantuannya untuk detailkan juga di sini. Mangga Pak Niza, Pak Rasid dari bidang lain dipersilahkan. Baik, mungkin langsung di-share aja ya yang kemarin kita coba buat titik-titik potensi yang menjadi berpotensi terjadi kemacetan yang memang perlu kita lakukan survei ataupun perlu kita ketahui datanya pada waktu normal itu seperti apa. Ini saya coba share. Ini yang yang pada saat tadi malam kita coba sudah diskusikan dengan para pimpinan bahwa ada beberapa ruas jalan utama yang menjadi nanti titik berat pemudik akan menggunakan ruas jalan tersebut, sehingga kita bisa seharusnya sudah mengetahui kondisi karakteristik dan data yang ada di ruas jalan tersebut. Dan ini sudah saya bagi berdasarkan wilayah UPTD. Mungkin nanti teman-teman surveyor bisa menyampaikan apabila ada ruas jalan ataupun simpang yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang pertama UPTD 1 ini ada 3 jalur atau 3 titik lokasi ataupun 3 catchment area yang harus dilakukan pemantauan atau dilakukan survei. Yang pertama adalah Simpang Ciawi, kemudian yang kedua Simpang Tanjung Pura, kemudian yang ketiga adalah Simpang Exit Tol Cigombong. Dan ini adalah prediksi akan terjadi potensi-potensi terjadi kemacetan nantinya. Kemudian juga yang perlu disurvei untuk di wilayah Susun Cileunyi. Kemudian yang kedua adalah Jalan Raya Nagreg. Kemudian yang ketiga jalur puncak, yaitu Puncak Pas Cianjur.
Kemudian juga yang keempat adalah Sumedang. Sumedang ini ruas jalan yang menghubungkan antara nanti Bandung menuju Majalengka atau Sumedang. Mungkin juga yang di wilayah 3 jalur utamanya yaitu Limbangan, Malangbong, kemudian ada Gentong, Leles, Kadungora, dan juga mungkin satu lagi ini ada Cijolang, Banjar yang memang itu menjadi titik keluar masuk wilayah Jawa Barat perbatasan dengan Jawa Tengah. Kemudian juga UPTD 4 ada 3 titik yaitu ruas jalan Palimanan, kemudian Losari juga sama perbatasan Jateng, kemudian Subang Ciater. Dan di titik-titik potensi akan terjadi kemacetan ini adalah titik-titik yang perlu kita lakukan ketiga survei tadi. Yang pertama inventarisasi traffic counting, yang ketiga adalah survei kecepatan. Kemudian untuk yang kedua adalah survei jalur alternatif. Kalau jalur alternatif tidak perlu kita melakukan mengetahui volume lalu lintas dan juga kecepatan, karena memang secara logika, secara judgement kita logikakan bahwa di jalur-jalur alternatif ini tidak akan terlalu banyak volume lalu lintasnya di masa normal, namun kita cukup menghitung terkait kapasitas atau survei inventarisasi jalannya saja, sehingga kita bisa mengetahui karakteristik dari setiap jalur alternatif ini seperti apa. Misalnya tipe jalannya ini seperti apa, 2/2 kah, 4/2 kah, misalnya ini bisa kita ketahui. Kemudian juga kondisi jalannya juga kita bisa ketahui, kondisi prasarana perlengkapan jalannya bisa kita ketahui. Kemudian juga kita bisa mendokumentasikan kondisi yang ada di sana apabila ada jalan yang rusak ataupun yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan dengan jenis tertentu, sehingga nanti datanya bisa kami olah. Kemudian setelah kami olah, kita bisa kami simpulkan oleh tim bidang lalin bahwa alternatif mana saja yang dapat dilalui atau direkomendasikan nanti di aplikasi Simanis untuk dipublish ke masyarakat. Mungkin itu. Kemudian juga selain itu, ke jalur alternatif sudah selesai, ada beberapa yang perlu disurvei, yaitu adalah penempatan titik posko. Nah, ini penempatan titik posko ini harus sedikit berkoordinasi dengan kabupaten kota, mungkin atau pemilik lahan yang akan kita gunakan poskonya. Mungkin ini titik-titik posko ini adalah titik-titik posko yang sudah biasa kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada tahun ini kita hanya tinggal berkomunikasi kembali, sehingga ketika kita akan menempatkan posko di posko-posko tersebut, kita sudah tidak ada permasalahan lagi. Dan kemudian pada titik posko ini ada tanda yang berbintang. Ini adalah kita sampaikan bahwa tanda yang berbintang ini ada 9, sehingga tanda-tanda yang sudah saya bintangi adalah 9 posko yang prioritas, yang sudah ada anggarannya dari bidang angkutan, sehingga yang posko yang sudah ditandai bintang ini nanti merupakan posko-posko yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau ada posko yang belum berbintang, mungkin ini kalaupun kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tidak berhasil menggait sponsorship, ini bisa dikolaborasikan dengan kabupaten kota. Kita bisa mensuggestkan kabupaten kota untuk berada di titik-titik ini, untuk kita bisa berkoordinasi melakukan pemantauan lalu lintas. Dan fungsi posko nanti selain untuk mengcollecting data atau meraih sebuah data volume lalu lintas dan kecepatan yang nanti akan menjadi dasar analisis sebuah kebijakan ataupun evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang, juga posko ini nanti digunakan oleh teman-teman yang
petugas posko yang akan menjadi kontributor secara langsung dan real time yang nanti akan berkolaborasi dengan tim publikasi yang sudah bekerja sama dengan radio-radio di Jawa Barat, sehingga nanti kondisi lalu lintas bisa teman-teman petugas posko nanti akan menyampaikan kondisi secara real time sehingga masyarakat bisa mendengar secara langsung on air dari radio. Kemudian juga selain tadi menjadi pengcollecting data, kemudian juga menjadi kontributor berita real time, juga bisa ketika ada personil ketika ada sebuah kedaruratan, baik itu macet ataupun kecelakaan, posko-posko ini mudah-mudahan bisa lebih responsif karena memang jaraknya lebih dekat ke titik-titik yang krusial tadi. Mungkin itu. Kemudian juga ada titik-titik rest area. Mungkin ini juga harus dikoordinasikan dengan pemilik lahan ataupun instansi terkait yang memang mengelola lahan tersebut. Yang pertama adalah JT Balonggandu, Sinang Rasa, kemudian juga Karangkamulyan, Ciung Wanara kalau orang mengenalnya ini di Ciamis. Kemudian juga yang keempat adalah UPTD LRAC wilayah 4 yang memang sudah beberapa kali kantor UPTD 4 ini dijadikan sebagai rest area karena memang letaknya sangat strategis untuk lalu lintas masyarakat yang melakukan mudik Lebaran. Dan ini yang harus yang harus dilakukan oleh petugas survei adalah men-tagging ataupun memberikan koordinat dari lokasi-lokasi posko yang sudah atau rencana lokasi posko dan rencana rest area ini, sehingga bisa melaporkan kepada kami dan nanti akan kami laporkan ke tim publikasi bahwa koordinat-koordinat yang sudah disurvei dan sudah siap dibangun poskonya itu sudah tidak ada masalah. Kemudian juga tadi pagi karena memang keterbatasan waktu, kami dari bidang lalu lintas sudah membagi tugas secara habis dengan keterbatasan personil juga di bidang. Kita tidak hanya memberikan beban ini kepada UPTD, tetapi kita coba sama-sama membagi tugas dan kita juga bidang lalu lintas berusaha untuk hadir berada di tengah-tengah teman-teman UPTD yang bisa nanti berkoordinasi melalui tim supervisi yang kita bentuk, sehingga tim supervisi ini bisa nanti melakukan pendampingan, guidance ataupun berdiskusi dan berkomunikasi dengan tim-tim surveyor di UPTD, sehingga nanti data yang kita minta, data yang kita peroleh, mudah-mudahan bisa kualitasnya bisa lebih baik lagi. Dan ini sudah kita bagi. Yang pertama di UPTD 4, ketuanya nanti yang akan hadir secara langsung ke UPTD wilayah 1, yaitu Pak Rashid. Kemudian ke UPTD wilayah 2 nanti yang akan langsung hadir dan mendampingi sehingga bisa membantu memudahkan teman-teman UPTD, yaitu Pak Alex. Kemudian juga ke UPTD 3, mungkin nanti saya sendiri ke UPTD 3 karena memang besok ada kunjungan pemantauan jalur mudik karena kadung kita sudah rencanakan itu dan kita sudah sondingkan ke jajaran samping, maka peninjauan lapangan terkait jalur mudik ke arah Priangan Timur tetap dilaksanakan. Kemudian juga untuk ke wilayah 4 nanti Pak Topan yang akan bergabung di teman-teman wilayah 4. Mungkin itu Bu Rara sedikit pembagian tugas dan titik-titik mana saja yang sudah harus dipersiapkan oleh teman-teman surveyor. Mudah-mudahan malam ini tim dari UPTD bisa berkoordinasi dengan setiap tim supervisi, kemudian nanti pada saatnya besok kita sudah tinggal running dan tidak ada kendala-kendala secara non teknis yang harus kita laksanakan atau persiapkan atau diskusikan kembali, sehingga bisa menghemat waktu dan mengefisiensikan segala sumber daya yang ada. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Niza. Saya coba simpulkan bahwa untuk pelaksanaan survei besok nanti malam, masing-masing UPTD akan dibantu oleh personel supervisi yang sudah ditunjuk berdasarkan wilayahnya. Jadi kebutuhan form lalu mekanisme penyampaian hasil survei ataupun kebutuhan koordinasi ataupun kebutuhan bantuan lainnya itu bisa dibantu oleh personil supervisi yang sudah ditentukan, begitu ya Pak Niza. Melalui Zoom meeting ini kami juga akan share bahan-bahan hasil bahan-bahan paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Niza sebagai narasumber. Nah, satu hal lagi, berarti ada dua hal yang akan dilakukan oleh tim surveyor. Yang pertama, melakukan survei lalu lintas yang terdiri dari 3 survei yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua yaitu melakukan geotagging atas posisi-posisi fix posko dan rest area. Begitu bukan Pak Niza? Betul, Bu. Betul. Baik, satu hal lagi saya ingin minta bantuan juga sebagai salah satu anggota dari tim publikasi terkait dengan rencana penyediaan fasilitas rest area di 4 titik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Niza. Untuk itu kepada tim surveyor dari masing-masing UPTD kami mohon juga bantuannya untuk dapat meng-capture kondisi dari rest area saat ini supaya kami bisa mendapatkan gambaran fasilitas apa saja yang memungkinkan untuk kita sediakan di masing-masing rest area. Mungkin kami akan menitipkan form kepada supervisi ya, kepada tim supervisi terkait dengan kebutuhan informasi yang diperlukan di masing-masing rest area yang akan kita tunjuk sebagai salah satu fasilitas dalam penyediaan pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2022. Mengingat kemarin Pak Kadis sudah statement di beberapa media dan radio bahwa salah satu unique value yang akan diberikan oleh Dinas Perhubungan pada tahun ini dalam penyelenggaraan angkutan lebaran adalah penyediaan rest area untuk membantu masyarakat yang melakukan mudik di masa liburan lebaran nanti. Baik, Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan, ditambahkan, atau yang perlu didiskusikan? Pak Niza sudah cukup? Cukup, Bu. Kalau dari saya cukup. Baik. Dari teman-teman dari bidang lainnya, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, Pak Rasid sudah mengacungkan jempol, berarti cukup ya Pak Rasid ya. Mangga. Bapak Ibu lainnya? Cukup, Lara. Siap Bapak. Berarti kita langsung gas ya. Nanti malam masing-masing supervisor akan memberikan bahan-bahan yang mungkin diperlukan oleh tim surveyor di masing UPTD dan bidang UPTD maaf. Baiklah Bapak Ibu, dengan ini kami sampaikan pula bahwa besok tim dari bidang lalin dan tim publikasi beserta 9 orang personil dari media akan ikut melakukan peninjauan lapangan ke daerah Priangan Timur. Nah, untuk itu bagi tim yang lain yang besok akan melakukan survei, kami harapkan bisa efektif dan optimal dalam pelaksanaan surveinya sehingga kita dapat segera merampungkan rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022. Baik Bapak Ibu, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 17:10, waktunya untuk siap-siap berbuka puasa di puasa pertama kita pada bulan Ramadan tahun ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti in-house training kita pada sore hari ini. Semoga materi yang kita peroleh dapat menjadi salah satu langkah bagi kita di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ataupun bagi teman-teman Dinas Perhubungan lainnya untuk mewujudkan layanan transportasi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, akhir kata, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun penyelenggaraan in-house training pada sore hari ini. Saya undur diri, saya Rara dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, sampai ketemu lagi di in-house training selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Niza sebagai narasumber kita pada sore hari ini.
Kepada seluruh peserta in-house training, saya ucapkan selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuhun Panija. Nena izin lip. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah.